Selamat datang di Club Webinar. Senang sekali rekan-rekan Platinum and Royal Diamond bisa berkumpul bersama, dan hari ini kita akan mempelajari tentang bagian daripada financial astrology, di mana tahun 2016 ini kita akan banyak lebih fokus kepada financial astrology. Jadi di E-Club segala suatu metode, kalau di stocks kita sudah ada Eye of Future, kemudian di future-nya kita sedang develop bagaimana untuk memastikan di dalam setiap perjalanan futures, forex, kita akan fokus kepada Eye of Future juga, khususnya buat intraday trading. Nah, salah satu tools yang akan kita gunakan adalah Moon Trading. Kenapa Moon Trading? Karena Moon Trading ini merupakan sebuah planetary yang memiliki fokus kepada very short term trading. Dan banyak yang bertanya, bagaimana sih caranya menggunakan planetary ini untuk trade? Ya, jadi buat rekan-rekan yang udah di CAT, tentunya Anda mungkin sudah mempelajari dengan baik, atau bahkan lupa sama sekali, atau mungkin ada yang sudah tiap hari sekarang menggunakan Moon Trading ya. Di tengah-tengah banyak planetary cycle yang lainnya, tentunya yang paling simple untuk kita pahami itu adalah Moon Trading Basic. Why? Karena Moon Trading ini juga Anda bisa melihat bulan setiap hari ya, jadi tentunya lebih mudah untuk kita memahami tentang Moon Trading ini. So, kita akan coba application to stocks and gold market. Tetapi yang akan kita lihat untuk analisis berbasis daily chart terlebih dahulu, karena kita belum masuk pada intraday-nya. Saya akan memberikan secara framework terlebih dahulu, sehingga Anda, bagi rekan-rekan yang di Royal Diamond yang juga menikmati futures dan stocks, tentunya Anda sudah melihat ya bagaimana Eye of Future bekerja di stocks, dan itu akan sangat membuat kita nyaman sekali trading based on time ya, karena memang marketnya juga lebih mudah dipredik. Dan saya lihat nampaknya Dow Jones itu boleh juga kita perdagangkan gitu, karena kalau kita ngeliat Dow Jones mirip-mirip dengan indeks IHSG kita, dan kelipatan geraknya juga tidak seperti Nasdaq ya. Jadi dia per satu pip itu adalah satu poin, seperti kalau Nasdaq kan sampai 5 poin ya. Dan Dow Jones cukup respect kepada Moon Cycle. Yang jadi masalah adalah nanti harus dipertimbangkan adalah kalau di Dow Jones stop loss-nya tidak bisa 70 pips. Ideally mungkin 150 sampai 200 pips. Dan take profit-nya juga sama. Karena Anda kalau lihat ya, Dow Jones sekali naik bisa 100, 200, maka di Dow Jones itu permainan yang Anda bisa mengandalkan take profit 300 sampai 400 pips. Sehingga mungkin kalau kita bicara entry-nya 0,05 itu adalah maksimal ya. Kalau 150 kan berarti sekitar $75 Anda cut. Kalau memang Anda di gold biasa trading 0,1 atau 0,2, mungkin kalau di Dow Jones 0,02, 0,03, maksimal 0,05. Kurang lebih adjustmentnya seperti itu, karena tingkat volatility-nya Anda tidak mungkin stop loss-nya di situ ya, di 70 pip atau 100 pips. Jadi Moon Trading ini terlebih dahulu kita akan kesampingkan faktor-faktor yang lain, dan kita akan fokus dulu kepada Moon Trading-nya ini, bagaimana cara kita pakainya dan pendekatannya seperti apa ya. Khususnya buat rekan-rekan yang di Platinum Stocks misalnya, kalau selama ini Anda bingung dan sedikit berjudi, walaupun sudah dikasih sinyal, mungkin sering bertanya, karena beberapa tanya sama saya, Pak gimana ya kemarin kok bisa nentuin tanggal 29 Dow Jones itu hijaunya sampai tanggal 29. Tentu yang ada di futures trading room Anda akan bertanya seperti itu ya. Ya dasarnya adalah Moon sih memang ya, tetapi sekarang kita akan coba lihat korelasi dan seterusnya, paling enggak konsep berpikirnya terlebih dahulu. Yang pertama, background. Kita percaya bahwa ada korelasi antara matahari dan stock market. Ini yang pertama, dan itu adalah Profesor Ilya Disev dari University of Michigan tahun 2001. Dia bikin jurnal yang memperlihatkan signifikansi dari stock market dan lunar cycle. Jadi kalau kita bicara tentang secara saintifik, apa sih Pak hubungannya antara bulan dengan market? Kita sudah bisa buktikan melalui statistik tentunya. Kita tidak perlu riset lagi karena sudah ada penelitian terdahulu. Itu Profesor Ilya Disev yang membuat penelitiannya dan jurnalnya kita ada. Ya, ternyata di situ memang dimasukkan ke T-statistic model, ditemukan memang ada signifikan korelasi. Artinya apa? Pada saat terjadinya Moon Cycle ini, market itu bergerak ya. Nah, ini nanti kita akan bahas lebih dalam. Kemudian, kenapa kita menggunakan Moon Cycle? Karena kita membutuhkan consistent cycle reference to predict what will happen in the future. Itu dulu. The most consistent cycle is a planetary, karena dia selalu berulang dan tanggalnya sama. Karena Anda tidak akan melihat
yang namanya full moon dan new moon itu bergeser, atau misalnya bulan depan full moon new moonnya pindah, itu tidak mungkin karena dia akan selalu sama ya. The most consistent cycle is a planetary, and we will discuss about moon. Ini prinsipnya ya. Jadi kita memerlukan satu consistent cycle reference untuk mempredik apa yang akan terjadi di masa depan, dan the most consistent cycle is a planetary cycle. Oke? Jadi itu fungsinya. Basic concept. Not every market match or has a strong correlation with the moon. Tidak semua market cocok bisa digunakan untuk moon ini. You need to find which market is significantly matched with the market, ya. Which market with the market based on visual with the moon, maksudnya based on visual or statistic model, ya. Jadi cara mengujinya ini nanti ada visual atau statistic model. Nanti kita lihat sama-sama. Once you find a strong correlation market, the next repetition cycle will be used to predict the time reversal date. Pada saat kita udah ketemu nih, market A cocoknya sama full moon dan new moon, maka ini sudah jadi pegangan ya. The nextnya Anda akan melihat time reversal date-nya itu bisa kita gunakan terus. Kemudian yang ketiga, there are several moon trading cycle to be used as timing strategy. It helps trader to find a specific turning point date, market volatility, and characteristic. Ini penting supaya Anda tahu komponen-komponennya. Itu ada beberapa siklus bulan jenis-jenisnya yang bisa nanti dipakai untuk menemukan turning point date, kemudian market volatility, dan karakteristik. Jadi kurang lebih ini gambarnya bulan. Kalau orang bilang bulannya sedang merah, itu kita lihat dari bumi. Kalau di astronomi ini disebut dengan bintang, tetapi kalau di astrologi ini disebut dengan planet, ya, tetap dianggap planet. Yang harus Anda ketahui bahwa moon travels the circle, jadi bergerak di dalam sebuah lingkaran, karena satu tahun itu adalah sebuah lingkaran pada dasarnya. Dia bergerak selama totalnya 28,5 hari ya. Nah, ini kalau kita dibagi pi-nya, Anda boleh lihat jam aja, ini kan dibagi 12 ya. 12 zodiak. Dia berputar melawan jarum jam selama 28,5. Makanya itu nanti kalau Anda ketahui bulan itu juga memiliki satu rotasi ya. Dan berikutnya, moon ingress to other zodiac every 2,25 hari. Jadi dia berpindah dari sini, kemudian dari sini ini setiap 2,25 hari, dan di sela-sela perpindahan ini akan juga berdampak pada turning point ya. Full moon and new moon itu juga memiliki nice correlation kepada IHSG. Dan moon declination ini juga bisa digunakan untuk menghitung waktu. Jadi declination itu adalah posisi bulan berada di utara atau selatan ekuator bumi. Kalau kita bicara ekuator itu adalah garis seperti ini. Jadi kalau Anda lihat GPS, itu ada selalu, kalau Indonesia itu selalu south ya. Misalnya south di lintang misalnya 116. Oke. Kemudian di berapa? Di east ya. Kalau Amerika north sama west. Di east, west nih maksudnya, kalau west itu longitude. Nih, ini namanya prime meridian. Ini prime meridian, bagian bumi Anda harus tahu nih ya. Itu yang disebut dengan longitude. Kalau ini latitude, ini yang disebut ekuator. Jadi kalau kita bicara ekuator terlebih dahulu, ini adalah titik ekuator, dan yang akan dilihat adalah bulan itu berada di utara atau selatan ekuator bumi. Jadi bulan tuh bisa berada di sini karena dia juga gerak nih. Gerak begini, atau dia berada di titik 0 declination. Nah, pada saat dia berada di north atau di south, ini mempengaruhi pergerakan turning point dari market. Karena cara gerak bulan itu begini, muter seret ke bawah, kemudian naik ya. Terus jadi utara selatan daripada ekuator ini ya. Ekuator ini yang disebut dengan latitude. Jadi kalau Anda buka GPS, latitude tuh di sini. Jadi supaya Anda mengetahui juga sebagai gambaran, karena kalau nggak ada gambaran agak repot juga untuk mengetahui posisi kita di mana. Itu kan selalu ada yang namanya latitude dan longitude. Ini latitude, ini longitude. Longitude ini prime meridian. Dan ini kalau Amerika itu tentunya di barat, karena apa? Dia di sebelah barat bumi. Dan Indonesia itu selalu di sebelah timur. Ini east dan ini west. Ya.
Ini berarti garis vertikal, dan kemudian ini north, ini south. Indonesia itu di sini. Ya, US tuh di sini. Jadi dia north and west. Oke. Dari sini kita tahu, oke, ini fungsinya, dan bulan itu bergerak either dia di atas atau di bawah ekuator. Ya. Masalah posisi dia di north dan di west ini kan nggak masalah. Ini north westnya ini tergantung siang dan malam kan. Jadi seandainya posisinya di sini dia berputar, ya, ini putarnya begini kan misalnya. Ini juga berputar. Ini mengelilingi bumi juga ya. Nah, masalah northwest itu dia mengelilingi bumi seperti ini. Tetapi posisi atas bawahnya itu yang disebut declination. Jadi sudutnya itu miring, either begini atau begini. Ya, itulah cara kerja planet. Dan ternyata pada saat bulan itu berada di atas dan kemudian dia juga berada di bawah, ini memiliki signifikansi. Ini saya temukan tahun 2011 kalau nggak salah. Ya, tahun 2011 saya temukan bahwa declination itu memiliki dampak pada IHSG. Dan ini yang harus diketahui bagaimana nanti caranya. Oke. Sekarang kita ambil contoh terlebih dahulu. Ini pada IHSG ya. 2015. Ini adalah full moon. Kemudian ini adalah new moon. Ini adalah full moon. Ini adalah full moon lagi. New moon, ini full moon. Oke. Kemudian ini full moon. Terus ini adalah north declination yang bertepatan dengan full moon. Tanggal 3, ini tanggal 4. Kemudian ini south declination ya. Bertepatan dengan new moon. Jadi menarik. Kalau Anda lihat, semua ini dampaknya adalah turning point. Dan itu dasarnya adalah daily chart. Full moon tanggal 6, dia membentuk relatively peak dan kemudian mulai drop. Dan sebelumnya ini harga naik kencang. Nah, kemudian di sini ada gap. Maka asumsinya pada saat ini terjadi, kita gabungkan dengan ilmu technical analysis, gap ini akan tertutup setelah dia naik menuntaskan waktunya, di mana waktunya dia akan membentuk peak pada full moon. Dan kemudian dia akan mulai turun menyentuh area gapnya, kemudian dia balik naik. Ya. Terus kalau kita perhatikan juga, ini adalah 1 hari sebelum bottoming, atau bisa juga Anda melihat ini sebagai peak sih. Saya lebih melihat ini sebagai peaknya, walaupun dia naik lagi, ini not significant. Jadi ini bisa dikatakan efeknya low ya, bukan not significant tapi low cycle. Jadi pembalikan arah itu bisa minor atau minor cycle low ya, minor cycle high bisa disebut gitu ya. Ini maksudnya low quality ya. Kita selalu sebut kalau di CET itu ini low quality. Oke. Low quality cycle yang ini minor. Kemudian bisa juga disebut minor cycle high, ini minor cycle low karena dia turning point-nya tuh kecil. Sedangkan kalau Anda bandingkan sama ini kan turning point-nya tinggi sekali. Ya, besar. Ini full moon. Dan menariknya kalau declination ini ketemu sama full moon, biasanya reversalnya cukup dahsyat. Maka di IHSG walaupun dia banyak sekali, nanti kita bisa combine dengan pattern-pattern yang lain. Tetapi yang jelas dengan informasi ini saja, ini berarti sudah ada 4 tanggal. Ingat ya, 4 tanggal untuk Anda melihat adanya full tanggal-tanggal penting di dalam pembalikan arah. Jadi kalau kita bicara 20 hari, lalu Anda bagi 4, maka ada asumsi setiap 5 hari itu ada turning point. Walaupun memang ini nggak selalu bisa jadi sama ya, misalnya north sama full moon ini bertepatan. Jadi ya ini dihitung 1 sih ya, dihitung 1 misalnya. Terus kemudian ini Januari di sini. Berarti di Januari itu ada 3 pembalikan arah. 3 reversal kan? Ini dan ini. Nah, dan south declination di sini. Jadi ini 1, ini 2, ini karena ini sama jadi ini 3 area pembalikan arah. Di situ Anda dapat cycle high, di situ Anda dapat cycle bottom, dan di situ Anda dapat cycle high. Jadi simpel sekali. Di tanggal itu kita sebenarnya udah bisa set. Bulan ini ada 3 gate. Nah, bagaimana cara kita menghitungnya nanti? Ini yang perlu kita pelajari. Ya, bagaimana Anda cara menghitungnya. Ini salah satunya juga kita lihat pada saham BBRI. Ya. BBRI juga lumayan terkorelasinya. Jadi misalnya ini begitu naik, kemudian pas ada full moon dia berhenti sideways,
Karena siklus ini juga bisa membuat sideways flat, ya. Jadi berhenti naiknya. Tidak harus turning, bisa aja sideways. Kalau ini naik, sideways, bottoming, terbang, ya, pas full moon. Ini declination dan new moon, dia turning point. Oke. Nah, ini juga berlangsung pada BBRI. Jadi prinsipnya, yang pertama, setiap moon phase ini ada kemungkinan terbentuknya moon phase ini ada pergeseran atau deviasi 1 sampai 2 bar dari tanggal exact. Misalnya full moon tanggal 4, maka Anda bisa hitungkan ini jadi 3 sampai 5. Jadi range-nya 2. Makanya nanti di-combine lagi dengan planetary cycle yang lain, tetapi itu nanti kita bicarakan lebih dalam di webinar-webinar berikutnya. Tetapi yang jelas moon phase itu 1 sampai 2 bar deviasinya. Kemudian Anda melihat 3 hari, 3 days before itu gimana marketnya. Jadi kalau misalnya udah jelas sebelumnya itu udah turun, di depannya ada siklus nih. Nah, ini mostly pas sampai di sini dia bisa turning. Jadi itu yang kita mau cari tahu. Jadi Eye of Future juga dasarnya kan turning point itu juga melihat daripada siklus moon cycle ini. Nah, ini nanti yang akan kita gabungkan dengan technical analysis, dan kemudian kita bisa menentukan entry strateginya dan seterusnya. Yang penting entry timing itu akan mendukung entry teknik. Tidak bercerita tentang roadmap. Jadi roadmap itu ada lagi nanti cara melihatnya, tetapi yang jelas sekarang ini belum bicara dulu tentang roadmap, tetapi entry teknik dilengkapi dengan timing. Ya, jadi timing itu fungsinya jelas untuk entry. Nah, mari kita bahas beberapa hal lebih dalam. Ini kemarin yang ikut webinar Technical Analysis A Club, kita gambar USD Jepang ya, ternyata benar ya, udah meledak sekali, very nice. Kemudian ini GBP Jepang Yen juga kita gambar ini, very good ya, naik. Jadi basically Anda mesti memang tetap stick pada price action analysis, dan itu akan sangat membantu. Oke, kita akan membahas lebih dalam tentang bagaimana konsep dasar research di dalam moon ini. Kita ngeliat dulu tentang financial astrologinya. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah market hanya, ini pertanyaan kritis ya, akan turning kalau ada moon phase? Ini penting sekali. Kalau tidak, maka pertanyaan berikutnya, apakah moon itu signifikan? Yang harus kita tegaskan adalah, apakah hanya karena ada full moon dan new moon maka market itu akan berbalik arah? Apakah seluruh pembalikan arah itu disebabkan karena full moon dan new moon? Jawabannya tidak, karena banyak planet lain yang juga menyebabkan, dan kemudian tidak semua turning point disebabkan oleh karena moon phase. Nah, di sini yang akan kita uji yang namanya signifikansinya. Jadi dasar pemikiran ngujinya itu karena gini. Kita pengen tahu ini kebetulan nggak sih? Apa karena memang market itu juga akan turning walaupun nggak ada full moon ya? Atau memang setiap kali ada full moon market itu turning? Jadi konsepnya adalah, katakan ini ada, Anda bisa bayangkan sekarang ya, ini misalnya ada sebuah air yang lurus, kemudian tiba-tiba air itu ada beriak. Nah, pertanyaan saya, apakah riak ini disebabkan karena moon phase? Ya, apakah disebabkan karena moon phase? Mungkin ini tidak, tetapi ini iya, ini iya. Pertanyaannya, market pada dasarnya atau apapun dia akan tetap bergerak seperti ini walaupun bukan moon. Tetapi yang pasti setiap kali ada moon phase dia memiliki jatah untuk menggoyangkan market. Nah, itu yang kita ambil. Jadi ini yang disebut signifikan itu di situ. Disebut korelasi itu di situ. Korelasi, oke, signifikan atau enggak? Kalau kita bicara korelasinya ada tapi nggak signifikan, kita nggak bisa pakai. Yang mau kita signifikan, memang pembalikan arah itu tidak semua karena moon. Tetapi apabila moon ini berhubungan, maka akan terjadi yang namanya
turning point seperti ini. Ini poin yang paling penting sekali untuk Anda ketahui sebagai pertanyaan yang paling mendasar sebelum kita membahas lebih dalam nantinya, ya. Yang jelas konsep berpikirnya adalah kita harus kritis juga. Berarti tidak setiap event pembalikan arah disebabkan karena moon phase, tapi juga bukan berarti moon phase itu kebetulan, ya. Jadi ada dua nih. Kalau kita sudah riset berdasarkan statistik dan hasilnya adalah positif ya, terkorelasi dan signifikan, maka itu bisa dipakai. Dibanding dengan gejala yang kita sebut dengan spurious correlation. Ini correlation yang sebenarnya dua hal yang nggak ada keterkaitan, tetapi dihubung-hubungkan dan cocok juga gitu. Nah, contohnya apa? Suatu ketika di sebuah desa itu lucu, ada periode tertentu itu lewat burung. Ada satu burung. Ini lewat di satu desa, ya. Dan kalau burung ini lewat, anehnya banyak perempuan itu hamil. Ya. Jadi sempat diambil kesimpulan kalau burung ini lewat di desa-desa ini orang akan ada rezeki punya anak. Dan anehnya memang waktu di research dihitung burungnya datang segala macam signifikan. Memang kalau burung ini lewat, angka tingkat kehamilan tuh naik. Wah, langsung burung ini dianggap sebagai dewa, ya. Tetapi apakah kita berhenti sampai di situ? Oh, memang benar nih burung kalau lewat ke sini ini orang hamil semua. Ternyata pada saat kita melakukan scientific research ditemukan story behind. Burung ini ada musimnya dia datang, dan datangnya itu dari laut, ya. Dari laut dia datang. Pada saat burung ini datang, ikan-ikan itu pada lari semua karena ini burung pemakan ikan, sehingga nelayan-nelayan itu tahu kalau ada burung ini nggak akan ada ikan, dan akhirnya nelayan ini nggak kerja, terus kemudian dia banyak di rumah dan akhirnya banyak bikin anak. Dasarnya itu. Jadi setiap kali ada burung, orang melihat bahwa angka tingkat kehamilan itu tinggi, karena sebenarnya cerita sesungguhnya adalah karena kalau ada burung ini ada ikan yang tidak mau datang, kemudian nelayannya itu akhirnya pulang ke rumah dan dia lebih banyak menghabiskan waktu untuk membuahi, ya. Jadi istilahnya dia banyak waktu di rumah untuk bikin anak gitu, sehingga anaknya banyak. Nah, ini adalah spurious correlation kalau kita bicara tentang burung terhadap ini. Dua hal yang nggak ada ini, tapi seakan-akan ada, ternyata ada story behind. Jadi bukan karena burung lewat lalu angka kehamilan itu tinggi, tidak, ya. Tetapi karena burung ini menyebabkan ikan nggak mau, penyebab angka kehamilan tinggi itu karena nelayannya di rumah. Jadi dia bikin anak sama istrinya, kan begitu. Nah, kalau di dalam financial astrology ini bukan spurious correlation, tetapi memang planetary ini memiliki hubungan direct kepada human psychology, terutama moon, ya. Ini human psychology. Kalau tadi Profesor Ilya Disev itu membuat sebuah penelitian dia adalah benar nggak sih burung ini kalau lewat sini dia akan membuat orang hamil. Penelitiannya signifikan, yes. Nah, ini penelitiannya Disev itu bahwa astrologi itu terkait dengan misalnya burung terkait dengan kehamilan, astrologi terkait dengan gerakan siklus market, ya, sampai di situ. Kemudian kalau kita lihat lebih dalam, kenapa dia berpengaruh? Ternyata financial astrology ini memiliki dampak langsung kepada human psychology. Dan human psychology yang dihasilkan adalah fear and greed. Nah, fear and greed-nya ini yang bisa kita time kapan dia fear and greed. Sehingga pada saat market itu sedang mengalami sebuah euforia, ya. Tentunya euforia ini kita tahu dia mulai naik. Yang kita mau hitung adalah ending daripada kenaikannya. Karena ini adalah moon phase-nya, kan. Bisa juga di sini adalah moon declination, ya, bisa. Jadi dari declination south misalnya sampai moon phase new moon, dia mulai depresinya selesai, ya. Misalnya ini depresinya selesai, lalu mulai euforia, dan setelah sampai sini down lagi. Ini harus di research. Makanya rekan-rekan di CET itu tugasnya research ini. Satu market IHSG, satu market yang lain. Tetapi ini prinsipnya bahwa euforia dari market, psikologi pelaku pasar itu bisa dihitung time-nya, kapan dia mulai, kapan dia berakhir dengan menggunakan moon. Kenapa? Karena moon menurut Ilya Disev dia berpengaruh kepada stock market, ya. Jadi kalau ada event moon apa, stock marketnya bergerak apa, dan lebih dalamnya lagi ternyata moon ini berpengaruh kepada human psychology.
Sehingga dengan pemahaman pendirian di situ, kita bisa melihat bahwa saya bisa menggunakan referensi untuk menghitung titik pembalikan arah harga dari sebuah market yang memang memiliki korelasi kepada moon cycle. Korelasi itu tidak bisa hanya sekedar Anda hitung simpel-simpelan, tetapi bisa dibantu dengan menggunakan visual. Jadi kalau yang Anda lihat di sini saat ini adalah visualize. Bahwa memang nih kalau ada di sini ini turning semua nih. Nah, ini di sini turning misalnya. Wah, ini berarti secara visualisasinya kalau ada full moon, new moon, north declination pada saham di Jakarta Composite Index atau di BRI, memang dia akan terjadi pembalikan arah. Kenapanya? Itu berdasarkan human psychology, ya. Jadi itu tidak perlu ditanya lagi tentang nelayannya gitu, karena nelayan yang tadi itu adalah human psychology-nya, ya. Dan datangnya burung mengakibatkan perempuan hamil itu sudah dibuktikan oleh riset statistiknya Profesor Ilya Disev dari Michigan University. Sehingga sekarang kalau dasarnya adalah prepositionnya kita sudah yakin dan percaya bahwa mereka itu berkorelasi, maka selanjutnya yang harus dilakukan adalah tinggal mencari cycle-nya. Itu pada stop, dan ini Anda bisa gunakan untuk menyelamatkan portofolio Anda. Jadi kalau mau buy on weakness, perhatikan juga siklus bulannya. Walaupun tidak semua lekukan-lekukan harga ini kan ada turning point. Ini tidak disebabkan karena full moon, new moon misalnya. Ini disebabkan karena planet yang lain. Misalnya di sini, kenapa ini tidak digambarkan? Bisa jadi ini memang bukan moon phase, tetapi ini disebabkan karena cycle yang lain, ya. Dan dari moon phase ke full moon kepada new moon itu jaraknya 14 hari karena dia selalu berseberangan. Oke. Nah, sekarang kita coba lihat tanggalnya, misalnya 3 Januari, 18 Januari, 4 Januari. Coba kita lihat pada market yang lain, misalnya pada gold. Dan dasarnya harus daily, ya. Karena kalau tidak daily terlalu kecil. Kita lihat 2015. Ini yang harus Anda lakukan secara visualize, ya. Jadi ini hari libur nih, tanggal 3-4 Januari libur. Tentunya ini jatuhnya peaknya tanggal 2-nya, ya. Dan kalau kita lihat di goldnya lumayan juga. Ini tanggal 2, kemudian ini tanggal 5 kan, tanggal 2 ini bottoming, ya. Ini adalah north declination bercampur dengan full moon. Kemudian south declination dan new moon itu 18 dan 22. Ya, 18 dan 22. Nah, ini 22 nih. Peak dan dia drop. Menariknya adalah 22 itu new moon, ya, dan di ESG itu dapat bottom, kemudian di goldnya dapat atasnya. Sedangkan 18-nya bagaimana? Ya, 18 hari libur, ya. Dapatnya di 20 karena libur dia 4 hari, ya. Dan ini membentuk cluster, ya, pada area cluster. Kemudian full moon 4 Februari dan full moon 6 Maret misalnya. Ya, perhatikan. 4 Februari di gold ini terjadinya mulainya breakout. Jadi ingat, perubahan arah tren dari up ke down, dari down ke up, dari sideways ke down atau dari sideways ke up itu bisa terjadi. Jadi dalam kasus ini dia sideways berhari-hari, begitu ada moon cycle dia mulai start jalan lagi. Jadi kalau di karakternya di gold itu juga lumayan, ya. Dia banyak variasinya karena dia ada satu kondisi dia sangat sideways sekali dan kemudian menunggu siklus planetary baru dia berjalan. Kita lihat 6 Maret, ya. Di Maret ini juga sama. Ini sideways nih, udah berapa hari sideways nggak jalan-jalan, ternyata breakoutnya pada saat dia ada siklus moon di sini, full moon. Oke. Walaupun basicnya ada daily. Padahal kalau kita lihat ke intraday-nya kan sangat banyak sekali. Jadi mungkin bisa dicocokkan juga jam berapanya. Cuma kalau saya lebih cenderung melihat daily-nya. Nah, kalau kita sudah pasang garis-garis ini, misalnya full moon, new moon, saya tinggal pindah-pindahin aja, misalnya GBP Jepang Yen. Saya mau cari yang memiliki korelasi secara visual, apa misalnya kan. Nah, ini nampaknya Aussie juga boleh kan. Aussie bisa ada hubungan yang cukup erat, turning point. Kalau ini jelas enggak, ya, ini banyak melesetnya. Walaupun satu, tetapi kita lihat tidak membentuk turning point yang cantik. Dan kalau saya lihat Jepang Yen yang berbasis Jepang Yen tidak begitu pengaruh kepada moon phase, ya. Coba kalau Anda lihat Aussie Jepang Yen. Ya, ini Aussie
kemungkinan besar Aussie itu ada hubungan. Aussie USD, Aussie Jepang Yen, coba Anda perhatikan nanti. Kemudian CAD Jepang Yen, ya, ini mirip sama CAD ya. Kemudian GBP AUD nggak ada hubungan ya. Jadi nggak terlalu berhubungan, lebih ke perhentian tren sih sebenarnya. Kalau Anda perhatikan di sini, ini lebih ke perhentian tren. Jadi ini cara melihat turning point-nya, sehingga kalau kita sudah memiliki satu keyakinan tentang turning point tersebut, berikutnya akan enak. Nah, misalnya ini Euro AUD ini banyak yang seperti ini tidak valid. Secara visual saja dia tidak valid. Euro Jepang Yen juga tidak valid. Ya, kebanyakan sideways di tengah. Berapa lama periode untuk mengukur? Mungkin Anda bisa melihat bentangan chart selama mungkin 30 kali periode, ya, 30 kali periode di daily. Anda petakan semua dan Anda akan ketemu nanti combine-nya yang seperti apa. Tapi yang jelas di ESG itu adalah full moon, new moon, kemudian declination itu memiliki pengaruh yang cukup penting. Tinggal Anda gabungkan dengan market yang lain dan Anda bisa lihat nantinya. Oke, so ini cukup mudah. Untuk full moon dan new moon, ini adalah strategi untuk menghitung tanggal-tanggal yang penting di dalam kita melihat pergerakan arah harga, baik di futures, forex, ataupun stock. Nah, yang jadi masalah sekarang Anda harus menemukan kombinasi moon apa secara toolsnya, karena toolsnya tidak hanya ini. Kalau di CAT kan Anda belajar moon pace, declination, kemudian aspect, moon speed. Nah, itu untuk time frame yang lebih kecil misalnya, ya. Dan kalau Anda suka gold, mungkin bisa riset dulu tentang goldnya. Oh, ternyata ini banyak sideways, yang sidewaysnya akhirnya selesai pada saat terbentuknya moon pace. Nah, itu bisa digunakan, ya. Oke, demikianlah moon trading basic supaya Anda ketahui dan kemudian Anda bisa mulai mencatat tanggal-tanggalnya, dan pada saat Anda diklaim Anda mengerti. Nanti poin pertanyaannya adalah poin berikutnya itu di mana sih kita bisa melakukan buy on weakness atau sell on strength. Oke, sukses selalu untuk Anda dan kita akan bertemu di chapter selanjutnya.